Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ilhamdi dengan NIM 05543063. Saya dari UT Pekanbaru dan jurusan saya Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan atau mengerjakan tugas satu dari basis data, yaitu membuat Entity Relationship Diagram atau RD. Di sini pada contoh kasus, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat atau mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Baiklah, kita masuk saja langsung ke contohnya, yaitu untuk melakukan identifikasi atau seluruh entitas. Anda dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi tiga entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Baiklah, berikut contoh gambar dari tiga entitas tersebut. Yang kedua, menentukan atribut atau field dari masing-masing entitas beserta kunci key-nya. Pada tahapan 2, yaitu menentukan atribut entitas telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam hal ini, tidak dijelaskan atribut setiap entitas secara rinci. Jika kasus tersebut disebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun, jika kasus tidak disebutkan, maka Anda dapat menentukan intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh berikut. Ya, yang pertama, A. Mahasiswa memiliki atribut NIM, nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa. B. Mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah. C. Dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen, nama atau dosen. Maka tambahkanlah atribut pada entitas masing-masing dan jangan lupa atribut primary key seperti NIM, kode mata kuliah, dan NID. Untuk garis dari atribut ke entitas, gunakan simbol unspecified. Berikut contoh gambarnya. Setelah mendapatkan entitas tersebut, kita melalui tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan peserta kunci tamu atau pre-key dalam menentukan relasi. Salah satu cara untuk memudahkan dengan membuat matriks relasi antara setiap entitas. Sebagai contoh, matriks relasi adalah seperti gambar tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah menambahkan relasi setiap hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi, Anda dapat melihat pada tabel 3.12 matriks relasi. Berikut hasil penambahan relasi dengan matriks yang telah dibuat. Selanjutnya, dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalis. Dalam penambahan derajat kardinalis, Anda harus memahami kasus antar entitas. Apakah entitas tersebut satu ke satu, atau satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalis, perhatikan ringkasan kasus seperti berikut. A. Mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. B. Dosen mengajar minimal satu mata kuliah atau satu mata pelajaran. Sehingga sekilas dari kasus tersebut berbentuk derajat kardinalis sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah MN atau banyak ke banyak. Dokter dengan mata kuliah adalah M dari satu ke banyak. Dari hasil analisa tersebut dapat dijelaskan pada gambar berikut.
Hasil dari penambahan derajat kardinalis menghasilkan ERT yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat membaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, minimal atau satu mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-kunci yang terdapat pada gambar 3.8. Anda dapat melihat hubungan yang banyak ke banyak, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Baiklah, di sini kita buka aplikasi YED-nya, yaitu dengan memencet Activity Relationship, yaitu dengan mengklik Entity Relationship, itu dengan menambahkan yang pertama, kita tambahkan entity 3 buah. Jadi entity ini bakal kita tambahkan 3 buah dulu. Kita buat sejajar dan sama panjang. Kemudian kita tambahkan atributnya. Jadi di sini kita menambahkan atribut di mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Setelah kita membuat entity dan atributnya, di sini kita bisa membuat nama mata kuliah dan dosen dengan cara kita isi di sini siswa.
kita isi juga atributnya dengan menuliskan NIM, nama mahasiswa, kode MK pada mata kuliah, dan nama MK. Kemudian di dosen ada itu NID dan nama dosen. Kita buat di mahasiswa paling atas, itu adalah NIM. Kemudian di sini itu nama mahasiswa. Jika kita bisa besar ya, cukupi tulisannya. Kemudian di mata kuliah itu terdapat kode MK dan nama MK. K, kemudian nama MK. Kemudian di atribut dosen yang pertama itu ada NID. Dia ada nama dosennya. Kita bisa bukan garis seperti ini. Bukan entity dan atributnya. Setelah itu kita tambahkan saja relationship-nya antara mahasiswa dengan mata kuliah. Itu adalah meregistrasi. Langsung saja kita tambahkan. Kemudian untuk yang di sini kita isi registrasi dan diregistrasi. Pertama sini meregistrasi. Di sini diregistrasi.
dan relationship yang di sini kita ganti itu mengajar. Mungkin saya terlalu dekat meletakkan ini, akan saya geser terlebih dahulu. Kemudian kita tambah entity baru, yaitu registrasi mata kuliah. Dan kita juga menambahkan atributnya dari registrasi mata kuliah, yaitu dengan kode MK. Dan kita buat garis sambungnya.
Kira seperti inilah atribut yang diminta seperti perintah tugas saya sebelumnya, yaitu mahasiswa meregistrasikan mata kuliah dan mata kuliah tersebut telah diregistrasi, dan dosen mengajar mata kuliah. Atributnya mahasiswa dengan NIM dan nama mata kuliah dengan kode dan nama dosen dengan NID dan nama, dikarenakan mahasiswa bersifat dari banyak ke banyak, maka kita tambahkan lagi entitas tambahan. Kira-kira seperti inilah yang telah saya buat. Jika ada kekurangan atau kurang jelas penjelasan dari saya mohon maaf. Diperkenalkan, saya ini baru perdana gunakan atau membuat yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.